datangkan rahmat, dan mudah-mudahan pula tidak pula kita keluar daripada masjid mulia ini kecuali membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaina ta'alluma ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau dan kita semua, amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersabda di dalam kitab ini Bidayatul Hidayah, inna amata adabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripada najis, daripada orang buang hajat tadi, daripadanya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, kata beliau, orang yang paling banyak diazab di dalam kubur, terkena azab di dalam kubur, yaitu karena sebab kurang kewaspadaan, kurang pemahaman di dalam membersihkan najis daripada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Kenapa? Karena ini pun bagian daripada syarat sah solat. Jadi kita solat apa? Miftahus solah apa? Miftahul jannah as-solah wa miftahus solah at-taharah. Kunci surga itu solat. Jadi pian kalau mau masuk surga kuncinya itu solat. Jadi tidak ada halnya, tidak ada yang dimaksud orang yang tidak sholat akan masuk ke dalam surga. Karena ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholat, apa miftahul jannah as sholat. Makanya Sayyidina Luqmanul Hakim mengatakan pula di dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, dirikan sholat. Kenapa harus sholat? Karena kata para ulama, sholat itu tugas hidup. Sholat itu tugas hidup. Kalau kita hidup, tugas kita sholat. Kecuali, ada kecualinya. Orang ini bukan orang balik, berarti masih anak-anak, tidak wajib sholat baginya. Atau balik iya, tapi tidak berakal, akalnya tidak ada, idiot, gila, ataupun lain sebagainya, akalnya tidak jalan, maka baru dibebaskan kepadanya sholat. Makanya dikatakan sholat itu tugas hidup. Sedangkan bermoral itu sikap hidup. Dari mana tahu bermoral? Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan dan cegah manusia kepada keburukan. Ini bermoral namanya. Orang yang bermoral, walaupun ia orang biasa, maka orang tersebut adalah orang baik. Tetapi setinggi apapun pangkat orang tersebut, tapi kalau tidak bermoral, maka tidak ada nilainya, sia-sia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini beberapa macam. Salah satunya malaikat. Allah ciptakan malaikat. Malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya, yang mana Allah titipkan akal, tetapi tidak dititipkan kepadanya nafsu. Itu malaikat.
maka terjadilah malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling memahami, menuruti perintah Allah. Tidak ada pembangkangan daripada para malaikat. Kenapa? Tidak punya nafsu itu malaikat. Berikutnya Allah menciptakan binatang. Ada nafsu, tidak ada akal. Lah, akhirnya apa? Binatang itu memperturutkan nafsunya sesuai instingnya. Kalau melihat rumput sapi, entah rumput siapakah, kalau inya mau makannya. Lah, kucing, ayam jantan ketemu ayam betina di pepalatar rumah orang, amuninya sudah hendak, hajarnya aja. Lah, kenapa? Tidak memikirkan. Kalau nyoba pikir itu lain ayam ngarannya. Lah. Lalu Allah juga menciptakan manusia. Ada akal, ada nafsu. Kalau akal mengalahkan nafsu, maka jadilah manusia tadi seperti malaikat. Lurus pekerjaannya. Kenapa? Ia tidak akan terjatuh kepada sesuatu yang salah. Pertimbangannya, akalnya, ilmunya menggunakan akalnya. Akhirnya apa? Bahkan mereka bisa melebihi para malaikat. Kalau manusia baik, mereka memiliki derajat bahkan lebih baik daripada malaikat. Seperti para anbiya. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Dari golongan siapa Nabi Ibrahim? Manusia. Tetapi ia melebihi para malaikat. Baginda Rasul Muhammad SAW manusia, tetapi ia memiliki derajat yang jauh daripada para malaikat. Tapi juga kadang lebih sering kita dikalahkan oleh nafsu kita. Kalau manusia bisa mengalahkan nafsunya, akalnya, maka manusia ini manusia yang baik, bermoral tadi. Tetapi kalaunya nafsu yang mengalahkan si manusia, maka jadilah manusia ini seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Sebuas-buasnya sapi tetap makan rumput, sebuas-buasnya ayam tetap makan biji-bijian. Tetapi manusia kalau sudah buas melebihi binatang, apa aja dimakan. Lah, aspal dimakan, gorong-gorong dimakan, kabel dimakan, tiang listrik dimakan. Makan semuanya. Bahkan anggaran dimakan lah, bantuan BLT dimakan. Siapa? Manusia. Kalau sudah lebih buas daripada binatang. Lain memakan aspal bujuran itulah. Kalau makan bujuran itu habis giginya. Maksudnya apa? Korupsi. Lebih buas daripada binatang. Tidak bermoral lagi. Makanya moral itu harus menjadi sikap hidup kita. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Setelah dua hal ini kita sempurnakan, maka Allah ingatkan pula melalui Sayyidina Luqman, wasbir ala ma asabaka. Maka bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Kalau sudah dua hal ini ia kerjakan, pian misalkan menggawi salat pian bagus, amal ma'ruf nahi mungkar pian jalan, maka pasti ada ujian-ujian yang menimpa pian. Kenapa? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Kalau sudah ada orang di kampung kita ini, salatnya bagus, ibadahnya bagus, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada keburukan, kira-kira banyak musuhnya apa kada? Wasbir ala ma asabaka. Ini sudah dari dulu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di kampung, pian misalkan, nang ketujuh membawa kebaikan, nang ketujuh mengingatkan akan keburukan, dimusuhi orang, itu memang sudah pada jalannya. Tetapi jangan sampai pian nang memusuhinya. Kalau pian nang memusuhi, ada masalah, berarti pian kadang berada di jalurnya. Nah, jadi harus bermoral tadi. Nah, ini sholat. Kembali ke sholat tadi ya, jauh sudah tulaknya. Inna amata adzabal kabri minhu. Paling banyak orang terkena azab kubur karena sebab darinya. Makanya hukum istinja itu bisa menjadi wajib. Apa itu istinja? Membersihkan kemaluan kita
kemaluan belakang, kemaluan depan daripada kotoran. Kenapa? Karena syarat sah sholat nanti, biar mau sholat, di situ ada syaratnya harus suci daripada najis di badan. Badan itu kemaluan depan, kemaluan belakang, termasuk badan. Suci daripada najis di pakaian. Suci daripada najis di tempat sholat. Nah ini syarat sah sholat. Kalau ini tidak terpenuhi, maka sholat pian dikategorikan tidak sah. Kalau tidak sah, berarti wajib diulang. Lalu apa pulang itu istinja, apa pulang itu najis. Nah sebelum itu kita akan berbicara itu sedikit lah. Ini merembet ke fikih tidak masalah lah. Najis itu ada 3. Najis itu ada 3. Najis mughaladzah, najis muhaffafah, najis mutawassitah. Najis mughaladzah adalah bisa kita katakan najis paling berat. Kenapa najis paling berat? Karena najis ini cara mensucikannya jauh lebih sulit daripada najis-najis yang lain. Lalu apa itu najis mughaladzah? Najis mughaladzah adalah najis yang berasal daripada anjing dan babi. Atau salah satu daripada keduanya. Atau induk salah satu daripada keduanya. Ada kambing kawin sama kambing kawin sama anjing, anaknya maka najis mughaladzah juga, walaupun bentuknya kambing, tapi induknya atau pejantannya termasuk salah satu najis mughaladzah. Kalau pian tahu, kalau ada tahu ya tidak masalah lah. Nah ini najis mughaladzah. Apa saja yang berasal daripada anjing dan babi, liurnya, darahnya, lain sebagainya, apa saja, maka itu najis mughaladzah. Terkena, kita misalkan ada anjing di sini lewat, kita usap, tangan kita basah atau anjingnya basah, maka tangan kita dihukumi najis mughaladzah. Maka tangan ini harus dicuci. Makanya dikatakan najis mughaladzah, maka mencucinya harus 7 kali cucian dengan air suci mensucikan. 7 kali, dan salah satunya harus air yang bercampur dengan tanah. Boleh pertama, boleh yang kedua. Dan airnya harus air suci mensucikan. Nah ini apalagi jelas. Air itu nanti terbagi kepada 3 pula. Sebelum bicara najis lagi, ini kita merembet ke sana pula. Air itu terbagi kepada 3 lagi. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mutanajis, atau air yang terkena atau tercampur dengan najis. Air suci mensucikan itu disebut pula air mutlak. Air mutlak itu bagaimana? Airnya asli, tidak berubah, tidak membutuhkan kepada sesuatu, ia tetap aslinya. Entah itu air yang berasal dari dalam tanah ataupun air yang turun daripada langit. Seperti air hujan yang masih murni, air embun, air salju, atau air sumur, air danau, air laut, air sungai, semuanya. Selama sifatnya tadi masih tetap sifat air, maka itu hukumnya air suci mensucikan. Nah ini yang kita gunakan untuk berwudu, ini yang kita gunakan untuk mandi wajib, ini yang kita gunakan untuk membersihkan najis. Ada air dari sungai, kita taruh di wadah seperti ini. Walaupun namanya air aqua, tetapi kan ini asalnya air sungai. Jadi kalau dihilangkan aquanya, ya tetap kita gayung di sungai misalkan, kita andak. Air apa ini? Air aqua ujar. Padahal air sungai. Artinya kalau dihilangkan aquanya, ya tetap air sungai kan namanya. Nah ini masih tetap air suci mensucikan. Berbeda kasus, pian ambil di sungai, pian kasih gula, kasih kopi, namanya air apa sekarang? Air kopi. Kira-kira kalau dipisahkan bisa enggak air kopi? Enggak bisa lagi. Kecuali pian pakai alat lah, mungkin ada alatnya filterisasi. Akhirnya apa? Bening lagi dia. Sedangkan sifat air itu ada 3. Warna, rasa, bau. Warna, rasa, bau. Kita lihat setelah dikasih gula, kasih kopi, warnanya berubah, hitam. Berarti sifatnya
Berubah. Yang kedua kita rasa, rasanya pahit-pahit manis. Berarti sifat yang kedua juga berubah. Kita cium, oh harum bau kopi. Berarti sifatnya berubah. Maka air ini hukumnya air suci, tetap suci. Kenapa? Ia tercampur dengan benda yang suci, tetapi tidak lagi bisa mensucikan. Berarti orang yang berwudu dengan air kopi tidak sah. Orang yang mandi wajib dengan air kopi juga tidak sah. Walaupun cuman kumur-kumurnya. Berkumur-kumur sebelum wudu kan sunnah. Kumur-kumur air kopi aja bagaimana? Tidak sah juga. Kenapa? Yang dimaksud itu air suci mensucikan. Dari sumur taruh di bak. Kita wudu di sana, selama sifat-sifat air tadi tetap, maka sah wudu kita. Nah, itu air suci mensucikan. Lalu air suci tidak mensucikan. Apa itu air suci tidak mensucikan? Ya seperti tadi, berubah. Air tadi tidak butuh itu, tetapi kita campur dengan itu. Yang butuh kopi kan kita. Kita kasih kopi, kasih gula. Yang butuh siapa? Kita. Air butuh apa enggak? Enggak butuh dia. Terkecuali ada air keruh. Keruh kita kasih apa namanya itu? Kaporit apa? Tawas. Air butuh apa enggak kepada ini? Bisa butuh, bisa tidak. Tapi dia akan menjernihkan. Maka di sini tidak apa-apa. Dikatakan airnya suci tetap mensucikan. Yang namanya air suci tidak mensucikan pula, itu air yang berasal daripada buah-buahan. Air kelapa pian kumpulkan 2 dirijen, wudu dengan air kelapa lah. Wudunya ndak sah, besamut iya. Nah, wudunya ndak sah, besamut jelas. Kenapa? Karena air kelapa itu suci. Kenapa suci? Boleh diminum, tetapi tidak mensucikan. Atau air yang berasal dari tumbuhan, perasan, misalkan banyu manisan pian peras lah. Nah, ini dasar bujur besamut ini. Nah, ini airnya suci tetapi tidak mensucikan. Juga air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang sudah digunakan atau air mustakmal. Pian wudu, set bau wudu dalam ember misalkan lah, dalam ember, baudu dalam ember tadi, maka air yang di dalam ember tadi itu air mustakmal, sudah digunakan untuk apa? Membasuh basuhan yang wajib. Nah, jadi sebelum itu lagi, air itu nanti dibagi kepada 2 lagi. Air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang tidak sampai kepada 2 kullah. 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu 216 liter kalau diliterkan. Sedangkan air banyak berarti yang lebih daripada 2 kullah. Jadi kalau misalkan pian wudu di tempat yang tidak sampai 2 kullah, dalam ember kan cuma berapa liter? Wudu di sana, maka sisanya itu adalah air mustakmal. Tetapi kalau air yang banyak, maka dia tidak akan dihitung mustakmal karena itu air banyak. Misalkan terkena najis mughaladzah tadilah, mughaladzah tadi di sini, di pakaian. Kena tai kambing, misalnya tai kambing, ya apa? Kena dijilat anjing, kita bersihkan bekasnya, lalu kita siram dengan air suci mensucikan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Salah satunya dicampur dengan tanah. Kayaknya Isya sudah ini. Yang jaga waktu Isya enggak ngasih tak kabar di sana. Ada dah. Jadi melanjutkan yang tadi. Misalkan di sini terkena najis mughaladzah tadi. Berarti disiram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disiram, maka ini jadi suci. Tetapi kalau kita itu airnya sedikit, misalkan ada di sini 1 ember, kita celupkan sekali, maka yang di dalam ember ini tidak bisa mensucikan. Kenapa? Airnya sedikit. Maka yang masuk benda ini tadi ke dalam air dalam ember, maka air di dalam ember itu nanti hukumnya air mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Tetapi berbeda kasus kalau itu adalah air yang lebih daripada 2 kullah dalam bak mandi besar. Ininya sudah dihilangkan, lalu kita celup sekali, 2 kali, 3 kali, atau salah satunya bercampur dengan tanah.
Jadi kalau mencelupkan ke air yang lebih dari 2 kullah tidak masalah, maka air tersebut tidak akan berubah menjadi air mutanajis. Kecuali ketika kita celupkan tadi sifat airnya berubah, seperti rasanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, maka air tersebut bisa dikategorikan air mutanajis nantinya. Nah, itu air yang suci tetapi tidak mensucikan, air yang sudah digunakan. Yang terakhir air mutanajis, air yang terkena najis. Maka air yang terkena najis ini kalaunya itu adalah air sedikit airnya, yaitu air yang tidak sampai 2 kullah. Kejatuhan najis, kita punya dalam 1 ember air, lalu kejatuhan najis, tai cicak masuk sana. Nah, ini otomatis air tersebut dikategorikan air mutanajis. Kena pakaian air ini tidak boleh. Kenapa? Air mutanajis atau sesuatu yang mutanajis, terkena najis, kena pakaian kita, badan kita, atau kita bawa sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Kenapa? Dihitung sama halnya kita sedang membawa najis. Ini air mutanajis. Tetapi kalau air itu banyak, lebih daripada 2 kullah, kejatuhan tai cicak, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya suci, tetap mensucikan. Buang najisnya, maka air tadi bisa dipakai untuk berwudu, mandi wajib tetap bisa, selama sifat-sifat air tidak berubah. Kejatuhan tai cicak, blek, masuk tai cicak. Tapi tidak cuma 1, ada banyak tai cicaknya, airnya berubah. Rasanya kayaknya berubah ini, rasa-rasa tai cicak lah yang tahu rasanya. Baunya berubah, warnanya berubah. Maka air ini walaupun lebih daripada 2 kullah tetapi sifatnya berubah atau salah satu sifatnya berubah, maka hukum air tersebut air mutanajis. Ini kalau dibawa sholat tidak sah sholatnya. Nah, pahamlah air tadi ada 3. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air yang terkena najis. Maka najis mughalladhah tadi adalah najis yang berasal daripada anjing dan babi. Terkena di sini, kita hilangkan bendanya, lalu kita siram 1, 2, 3 dengan air suci mensucikan. Kalau menyiramnya dengan air suci tidak mensucikan, bagaimana? Tidak sah, tetap dia masih hukumnya najis. Nah, itu najis mughalladhah. Yang kedua, najis muhaffafah, dikatakan najis paling ringan karena cara mensucikannya jauh lebih mudah. Najis muhaffafah adalah najis yang berasal daripada kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan dia belum makan apapun juga kecuali air susu ibunya. Najis muhaffafah. Jadi Nabi SAW pernah suatu ketika menggendong Sayyidina Husain. Kecil masih Sayyidina Husain. Kencing, lalu Nabi cuman merasnya, lalu mengambil air suci mensucikan, dipercikan sampai basah. Nah, jadi kalaunya terkena kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun, yang tidak makan apapun juga kecuali air susu ibunya, maka cukup dipercikan air suci mensucikan hatta yabtalla, sampai menjadi basah. Di sini kencingnya misalkan, pian percikan sampai basah, pian peras dulu. Jadi bendanya gugur sudah. Jadi yang masih ada di sini bekasnya, ambil air suci mensucikan, percikan sampai basah, maka sudah suci hukumnya. Kenapa dikatakan air najis muhaffafah, najis paling ringan. Dikecualikan kalau itu bayi perempuan. Yang dimaksud adalah bayi laki-laki. Dikecualikan pula kalau umurnya sudah 4 tahun. Lah, ini bukan najis muhaffafah lagi, ini pesing. Kalau 4 tahun ini, dikecualikan pula betul bayinya laki-laki, betul dia masih belum berumur 2 tahun. Tapi kalau ada pentol lewat, dikiau lah, cendol lewat, dikiau. Yang mengiau mamanya maksudnya, dimakani pentol, lain sebagainya. Bagaimana? Maka ini tidak bisa lagi dihukumi najis muhaffafah. Berarti nanti ia masuk kepada najis mutawassitah. Nah, ini najis mutawassitah berarti najis yang bukan najis mughalladhah, yang bukan najis muhaffafah. Apa saja?
yang keluar daripada kemaluan anak Adam, kemaluan depan, kemaluan belakang, ataupun bahkan binatang atau bangkai, binatang mati, bangkai itu namanya, atau nanah, darah, muntah, apa lain sebagainya, khamar, minuman keras lah. Minuman keras itu juga najis. Topi miring itu najis lah, jangan minum najis. Topi miring najis. Atau yang memabukkan apa saja. Ada orang minum bensin mabuk guru aja, nah itu najis juga berarti bensin jadinya. Enggak, itu dia yang menyalahgunakan. Ada yang minum apa namanya, obat batuk katanya lah. Apakah najis obat batuk? Ya dia yang bikin mabuk dengan obat batuk tadi kan, obat itu namanya. Nah, jadi kalau nyepian ketemu botol topi miring di jalan, kebetulan mau berangkat ke masjid, pian tendang, lalu kepercikan bekas airnya tadi, air topi miring tadi ke sarung pian, ke pakaian pian, berarti apa? Najis pakaian pian. Pian sholat Allahu Akbar, ujar imam pindah bawa topi miring ini di belakang, sekalinya, tidak sah itu. Kenapa? Najis lah. Nah itu najis mutawasitah. Cara menghilangkannya najis mutawasitah itu adalah kalau ada bendanya ada lah, kotoran kucing mohon maaf ada di sini misalkan, maka hilangkan dulu bendanya. Setelah hilang maka yang tersisa itu hukumnya, namanya hukumnya, bendanya sudah tidak ada tetapi hukumnya masih ada najis. Bagaimana cara menghilangkan hukumnya? Maka kita ambil air suci mensucikan, kita siram sampai rata basahnya, maka pakaian ini sudah menjadi suci. Atau kita taruh di dalam ember, kita taruh ini pakaian, bendanya sudah tidak ada najisnya, cuman tinggal hukumnya, lalu kita siram, airnya penuh membasahi seluruhnya, maka ini suci. Air yang tersisa bagaimana? Air yang tersisa hukumnya air mustakmal, air yang sudah digunakan, paham ya? Tetapi jangan dibalik. Ada air dalam ember, ini secara hukum masih ada najisnya, lalu pian celup, nah berarti ini tidak menghilangkan najis, karena yang dimaksud menghilangkan najis itu dengan dialirkan air, sail lah hukumnya. Nah jadi kalau pian ada air dalam ember pian masukkan, maka seluruh di dalam air tersebut hukumnya air mutanajis. Ini sama kasusnya pian punya bak, apa itu namanya, mesin cuci. Jangan diisi dulu airnya, baru dimasukkan pakaiannya. Takutnya ada pakaian kita yang bercampur dengan najis. Kalaunya najis mendatangi air, berarti air tersebut mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Tetapi kalau dibalik, air yang mendatangi pakaian yang najis, maka pakaian yang najis akan menjadi suci. Sedangkan air yang tersisa di dalam bak WC, itu namanya bak mesin cuci itu, maka itu namanya air suci, tetapi tidak bisa mensucikan lagi. Kenapa? Karena ia sudah digunakan untuk membersihkan najis. Sampai di sini paham tuh pian? Ini dasar, ini fikih dasar inilah. Tapi penting ini. Sebelum kita bicara sholat itu tadi. Nah, air mutanajis. Jadi paham? Dan kasusnya pula sering terjadi, pian sering melihat ibu-ibu punya anak kecil. Alhamdulillah lah, kita bersyukur ada popok sekarang ini. Ini mudah-mudahan kalau muslim yang bikin popok itu mudah-mudahan Allah ampuni. Popok luar biasa, manfaat lah. Karena apa? Anak kecil kadang sering kencing sembarangan. Ibunya ketika anaknya kencing, biasanya dipelorotin. Lah, dipacul selawarnya. Di mana kencingnya? Oh di sini, di lantai sini. Langsung selawar anaknya tadi, celana anaknya tadi buat lap. Lah, kering. Betul lah kering. Sampai kering lalu diambilkan lap basah. Betul ada Bu? Diambil lap basah lalu dipel. Ini salah apa tidak? Menurut kaidah menghilangkan najis ini salah. Kenapa? Satu, betul pian keringkan najisnya tadi. Itu namanya menghilangkan benda najisnya. Air kencingnya pian keringkan, berarti hilang sudah benda najisnya. Yang tersisa apa? Hukum najisnya. Berarti di tempat ini tadi masih secara hukum ini najis. Lalu pian ambil lap basah, pian pel, pian lap. Ini bagaimana hukumnya? Yang dimaksud menghilangkan najis itu disiram, bukan diusap.
Kalau pian usap berarti seluruh rumah pian itu hukumnya mutanajis. Seluruh rumah. Paham pian, seluruh rumah? Artinya itu rumah pian mutanajis, rumah yang terkena lantainya terkena najis. Waktu kering tidak masalah. Waktu kering tidak masalah. Kaki pian kering, lantainya kering, tidak masalah. Karena apa? Najis itu akan terkena kalau basah ketemu kering atau basah ketemu basah. Kalau kering ketemu kering, jab ma'ajab tohur. Kering ketemu kering itu suci. Kan biasanya kita habis wudu kaki basah. Nginjak lantai yang mutanajis tadi berarti basah ketemu kering, akhirnya jadi lagi najisnya. Akhirnya kaki kita kaki yang najis. Naik ke sajadah, sholat, Allahu Akbar, tidak dicuci lagi kakinya. Maka hukumnya sholat kita tidak sah. Ini gara-gara siapa? Ibu-ibunya lah. Jadi jangan lagi bolah. Jadi kalau ada anak kencing, oh di sini najisnya. Muntah ke anaknya, anaknya muntah. Tandai, oh hilangkan benda najisnya. Muntah itu najis lah. Muntah itu najis. Tandai najisnya, buang najisnya. Nah di sini berarti tinggal ambil air. Misalkan segini, cukup membasahi. Basah berarti itu tadi hukumnya suci. Air yang sudah bekas kita siramkan untuk bekas najis tadi bagaimana? Hukumnya mustakmal. Setelah itu mau pian pel, tidak masalah. Kira-kira sampai di sini paham? Nah, ini sangat penting lah. Dan ini yang kita pakai untuk sholat. Yang ini yang kita gunakan untuk sholat. Sholat misalkan di atas rumah yang seperti itu tadi, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Masih terkena najis. Lalu istinja, ini jauh kembalinya. Lalu istinja tadi harus menggunakan air suci mensucikan. Kita istinja, buang air kecil, buang air besar. Maka kita harus menghilangkan bendanya dulu. Dicucilah kemaluan depan, kemaluan belakang kita, lalu mencucinya dengan air suci mensucikan. Makanya tidak akan sah pian lap dengan tisu basah. Tisu basah pian lap. Nah ini bahaya. Kenapa? Bisa membuat najis kemana-mana. Tetapi kalaunya dengan tisu kering, nah ini boleh tisu kering. Kenapa? Karena salah satu bolehnya beristinja itu dengan istijmar namanya. Istijmar, istinja dengan benda-benda keras. Dengan syarat benda tersebut tidak licin dan bisa mengangkat kotoran. Ada batu, makanya lah sunnah dengan batu. Makanya boleh diganti dengan tisu. Tisu seperti ini misalkan. Lalu set 1, 2, 3. Nah ini boleh. Tapi kalau dengan tisu basah, ini takutnya kemana-mana. Kenapa? Karena basahnya tadi bukan menyiram, tetapi mengusap. Mengusapnya ini bisa kemana-mana. Kira-kira paham ini? Kenapa Nabi SAW mengatakan, Inna amata adzabal kabri minhu. Banyak orang yang terkena azab kubur karena sebabnya. Kenapa? Karena kurang memahami di dalam hukum beristinja, hukum airnya, dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak paham itu tadi, mereka sholat, sedangkan mereka sholatnya tidak sah. Ketika tidak sah, otomatis jadi azab lah. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Sholat tugas kita, bermoral adalah sikap hidup kita, wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabar dengan apa yang menimpa engkau, wallahu a'lam. Ini mohon maaf agak melenceng ke arah fikih kita pembahasannya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lewat sudah waktunya. Silahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dzakarallahu ma dzakara nabi khairin. Setelah bendanya tadi hilang, misalkan ada kotoran kucing atau tahi ayam lah, yang sering itu tahi ayam lah, di masjid, di lantai masjid. Bagaimana? Hilangkan dulu bendanya. Bendanya hilang, berarti yang tersisa hukumnya bekasnya lah. Lalu disiram, siram. Misalkan segini besarnya, oh di sini tadi itu segini besarnya, kita siram lebih. Bagaimana? Air kita siram tadi, maka sudah suci. Air yang tersisa itu hukumnya air mustakmal. Habis itu kita lap,
kita pel, enggak masalah lagi. Kenapa? Karena ini sudah mustamal. Mustamal apa hukumnya? Suci, tetapi tidak mensucikan. Makanya boleh pian minum bekas air wudu. Ada ulama besar datang ke tempat kita, kita ambil air wudunya. Boleh. Atau pian punya orang tua wudu, pian ambil air bekas wudunya, boleh diminum. Boleh. Kenapa? Air bekas wudu itu hukumnya suci, tetapi dia mustamal, sudah digunakan, tidak mensucikan. Ada pertanyaan yang lain yang tidak paham? Silahkan. Jangan langsung dilap. Apakah orang zaman dahulu itu rohnya yang bangsa itu pulang? Maksudnya? Orang yang sudah meninggal, rohnya itu setiap manfaat pulang balik. Di mana pian mendengar? Berarti kan ada landasannya. Kita juga pernah mendengar riwayat itu tadi. Jadi ini cuman yang pulang ini, yang pulang lah perlu digaris bawahi. Yang pulang ini mungkin yang tidak kena azab kubur. Kalau yang kena azab kubur sibuk dia, sibuk berurusan dengan malaikat lah. Makanya dianjurkan berziarah itu sore Kamis sampai dengan sore Jumat. Karena mengatakan waktu tersebut satu waktu mustajabah lah, waktu yang baik. Ada juga yang mengatakan, riwayat mengatakan para arwah itu mereka akan kembali ke rumah-rumah mereka di malam Jumat untuk menengok keluarganya, melihat ahlul khair atau ahlus syar. Ada riwayat seperti itu. Cuman dalam tanda kutip di sini, menengok di sini mungkin tidak seperti yang kita hayalkan lah. Yang hayalan kita kan apakah yang putih-putih timbul itu apa segala macam lah, itu semuanya khayal, itulah khayal. Kenapa khayal? Dikatakan khayal, itu semua berangkat daripada rasa takut manusia. Di Indonesia itu ada namanya hantu-hantu yang beredar itu kan kuntilanak. Tapi di luar negeri sana tidak ada ceritanya hantu kuntilanak. Kenapa? Karena itu dari rasa takut kita. Akhirnya dibentuklah pemikiran tersebut, muncul kuntilanak, muncul pocong. Daerah sini tidak ada kuntilanak, katanya di sini adanya kuyang. Kenapa? Karena itu berangkat dari pemikiran. Nah, kalaunya memang ada setan tadi tuh, hantu tadilah, hantu lah bukan setan lah. Kalau setan kan tuh iblis semuanya. Hantu tadi ada, kira-kira malaikat yang bertugas di alam kubur makan gaji buta lah. Apa? Tidak ada orangnya. Kemana ini kata malaikat? Oh, orangnya lagi malaikat, lagi jalan-jalan, gentayangan. Nah, ini repot lah, tidak sesuai dengan apa yang dihabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada itu bagaimana? Makanya ketika kita tahiyat akhir disunahkan berdoa lah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil kabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur, berlindung dari neraka, dan berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kalau fitnah waktu hidup kira-kira sama aja, kita paham lah. Kawan memfitnah kita, kita memfitnah kawan, ya itu fitnah namanya. Lalu fitnah ketika mati itu bagaimana? Fitnah ketika mati, kita sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, tapi fitnah tetap jalan. Fulan bin Fulan gentayangan, ini fitnah mati namanya lah. Fitnah mati itu bagaimana? Ketika dimandikan, ngedipkan mata. Ketika dimandikan, mencolek sama yang mandikan. Ini fitnah ketika mati. Lalu siapa yang melakukan ini? Namanya jin qarin. Jin qarin. Jin qarin itu adalah jin yang hampir setiap waktu berada di sekitar kita. Yang paling paham dengan kita, yaitu tadi jin tadi salah satunya. Makanya ada, kita mau memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dulu, tiba-tiba datang. Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Naudzubillah, summa naudzubillah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengurusin orang-orang pencari jin seperti ini. Yang ada itu apa? Itu jin qarin yang menyerupa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencari jin ya. Siapa sampean? Saya ini Datu Fulan bin Fulan ini. Itu jin qarin itu. Dia paling paham. Pian meninggal dunia, misalkan ada salah satu meninggal dunia, tiba-tiba ada yang lihat pian duduk di bawah pohon jambu. Itu jangan dipercaya itu pian. Walaupun dia ini kenal sama kita, ini paham. Yaitu jin qarin. Ya pian tadi masih berurusan di alam barzah.
Pian tidak ada urusannya di alam barzah urusan pian. Nah ini namanya fitnah mati. Fitnah mati. Makanya hati-hati itu. Nah, jadi datang roh tadi dalam tanda kutip khair, dalam tanda kutip yang baik. Bukan seperti itu, sesuatu yang kita bayangkan seperti itu tadi, mengawang-awang katanya, gentayangan. Nah ini tidak ada seperti itu. Makanya kan ada cerita-cerita lah, orang-orang dulu katanya baru dikuburkan, malamnya sudah gentayangan. Lah kalau dia gentayangan, malaikat yang menanyai kubur ini bingung mencari orang di dalam kubur nih, mana aja malaikat orangnya hilang ini, kan repot lah. Nah jadi seperti itulah. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini bagus pertanyaannya. Orang yang mandi janabah di dalam WC lah, orang yang mandi janabah di dalam WC boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu dilihat orang banyak. Kalau yang dilihat orang banyak itu yang jadi masalah, mandinya. Makanya harus ditutup aurat. Alhamdulillah lah sekarang kurang di tempat-tempat umum pemandian terbuka itu. Pian tidak pernah melihat lah kudanil lah. Kalau di daerah Jawa Timur itu banyak kudanil. Tahu pian kudanil lah? Di sungai itu, di sungai Tanggul, di sungai Paraman itu ada. Kalau biasa kita ziarah Jumat itu, pagi Jumat itu ziarah di pondok. Biasanya kita harus tutup mata kayak gini. Banyak kudanil di sungai itu. Mandi. Nah itu bagaimana? Hukum mandi wajib di dalam WC atau kamar mandi yang bergabung dengan WC. Kamar mandinya memang gabung dengan WC, maka wudu ataupun mandi wajib tidak dilarang di dalam WC, ataupun kamar mandi yang bercampur dengan WC. Yang dilarang itu membawa asma Allah atau nama baginda Rasulullah, atau mengucapkan bacaan-bacaan di dalam WC. Sedangkan mandi wajib, maka bacaannya cukup di dalam hati. Bagaimana? Sah hukumnya mandi wajibnya, tidak masalah. Nah, paham lah? Ada lagi? Bacanya dalam hati. Sahajaku mandi wajib fardhu lillahi ta'ala, nawaitu rab al hadasil akbar lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nanti insyaallah kita kalau sampai babnya ini, bab mandi ada di sini. Tidak ada lah, tidak ada ini. Hidayah soalnya. Mungkin bisa pian tanyakan nanti bisa menyerempet lagi kayak tadi, nyerempet air, nyerempet najis. Dan perlu diperhatikan, najis ini satu, ulun baru ingat, hewan yang ketika hidup ataupun matinya dihukumi bangkai. Hewan yang ketika matinya dihukumi bangkai seperti apa? Seperti kucing. Kucing itu walaupun sembelih tetap bangkai matinya. Apalagi keledai, biar pian sembelih tetap bangkai. Maka sesuatu yang terlepas oleh hewan ini terlepas daripada tubuhnya itu dihukumi najis. Ayam itu kalau disembelih tidak bangkai lagi, suci, boleh dimakan, tetapi darahnya tetap najis. Maka yang terlepas daripada hewan yang kalau disembelih itu halal, bulu ayam terlepas, pian bawa sholat tidak masalah. Kenapa? Bulunya tidak najis. Tapi kalau kucing, artinya kucing walaupun sembelih tetap bangkai, najis. Yang terlepas daripada hewan yang itu tadi, maka itu dihukumi najis. Artinya kalaunya bulu kucing nempel di pakaian, berarti pian dihitung membawa najis. Walaupun kucingnya mati, apalagi mati, jelas sudah itu. Nah, kucingnya masih hidup, tetapi terlepas. Kucingnya masih hidup, telinganya lepas, telinganya dihukumi najis. Kucingnya ya tetap enggak, bulunya pun termasuk. Makanya hati-hati ketika pian sholat, di sejadah banyak bulu kucing, maka itu tadi najis lah, najis. Kenapa? Karena itu tadi hewan yang terlepas tadi. Dimaafkan kalau sedikit. Kenapa dimaafkan kalau sedikit? Karena kucing ini adalah hewan yang berkeliaran di tempat kita.
maka dimaafkan kalau sedikit. Kiranya kalau sedikit berapa? Lah, orang kalau nyebak lahi itu di bawah daripada 3 itu sedikit aja ngarannya. Kalau sudah banyak, nah itu keroyokan, banyak lah sudah. Berarti sedikit itu di bawah 3. Jadi kalau ada di bawah 3, 1, 2, nah ini udah masalah. Atau yang sidak terlihat. Ya, lihat ada bulu kucing, banyak, pian buang dulu. Kenapa? Kalau pian bau sholat, tidak sah sholatnya, dihitung najis. Sama keledai, di Hadramut itu banyak keledai. Keledai ini adalah hewan yang berada di sekitar kita, bahkan ditunggangi. Orang habis nunggang keledai, kemungkinan besar ada bulu keledai yang nempel. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak itu dihitung najis. Sama halnya pian punya anak belum sunat, ya enggak? Belum sunat, itu juga dihitung najis. Ketika sholat, at-tahiyatul mubarakatus salawatu, dia duduk di pangkuan kita, bagaimana? Maka pian dihitung membawa najis. Tetapi kalau dia yang menyentuh, tidak masalah. Tapi kalau dia yang ikut duduk di tempat kita, berarti kita dihitung sedang membawa najis. Paham sampai di sini? Nah, itu najis. Ini banyak seputar najis ini. Habis dah lah. Nah, itu bisa membatalkan sholat karena kita dihitung sedang membawa najis. Kalau masih bisa kita tahan, nah kita tahan. Mau duduk, tahan dulu. Stop. Tapi kalau bilang stop, batal ya. Sama halnya kasusnya, ini ada lagi kasusnya, banyak ini sebenarnya. Kalau kita bicara masalah fikih ini kayaknya lama baru selesai. Pian sholat, kejatuhan tai cicak. Kejatuhan tai cicak, kan ini bukan ikhtiar kita lah. Cicaknya juga tidak punya akal tadi lah. Tahu-tahu berak di sini. Ada tai cicak. Bagaimana? Kalaunya itu tadi tidak langsung dihilangkan, maka batal sholat kita. Tai cicak jatuh, maka wajib kita langsung menghilangkan. Tapi kalau didiamkan, maka batal sholat kita. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Di sini tai cicak, pian, jangan disentuh, pian goyang sekira jatuh atau dengan yang lain, dibuang, tapi jangan disentuh. Kalaunya menyentuh, berarti pian menyentuh najis, batal juga sholatnya. Ada tai cicak diketek, bagaimana? Batal sholatnya. Atau ada tai cicak, ada tai cicak, ambil, buang, bagaimana? Batal juga sholatnya. Kenapa? Dihitung membawa najis. Nah, sama kasusnya dengan anak kecil tadi, apalagi pian gendong, Allahu Akbar, digendong anaknya belum sunat. Makanya sunat itu hukumnya sunnah pada hari ke-8. Jadi sunnah menyembelih akikah pada hari ke-7. Sunnah menyunat anak kecil dihukumi pada hari ke-8. Tapi sunatnya hukumnya wajib. Termasuk dosa besar karena kata Ibnu Hajar meninggalkan sunat. Sedangkan perempuan hukumnya sunnah. Laki-laki wajib sunat. Lah, wallahu a'lam. Ini keterusan kita nanti. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab sholat kita jauh lebih sempurna, ibadah kita jauh lebih sempurna, dan mudah-mudahan dengan berkat ini Allah tambah keimanan kepada kita semua, Allah tambah ketakwaan kepada kita semua, dan dengan berkat perkumpulan ini di waktu yang mustajabah ini, di waktu yang mulia ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat, segala permintaan kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari masjid yang mulia ini, kecuali membawa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi kampung kita, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibus sailin, walhamdulillah rabbil alamin.